Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan, Hu Du tampaknya mengabaikan ejekan pria parubaya itu, dan berkata kepada orang yang menghalangi jalan, "Mengapa kamu kembali pada akhirnya kali ini, Pak Tua? Semua orang yang kami bawa telah menyelesaikan tes kemarin, jadi hanya kelompokmu yang tersisa." Pria parubaya berwajah kuyu itu berkata. Pria parubaya yang menghalangi jalan adalah Shen Yue, dan dia juga seorang utusan yang bertugas mengambil tempat lain di benua Xuanling, tetapi ada beberapa gesekan dengan Hu Du selama proses pengambilan sebelumnya. Dan dengan demikian kehilangan muka, dia menghadapi Hu Du di mana-mana. Bagaimanapun, Hu Du adalah pusat kekuatan puncak Kaisar Dou Bintang 5, dan Shen Yue-nya hanya berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5, jadi dia satu kepala lebih pendek dari Hu Du. Tidak ada salahnya untuk berdiri dan berbicara, Hu Du juga orang dengan mata yang kejam. Melihat Shen Yue begitu polos, setelah memikirkannya, orang yang bertanggung jawab pasti tidak akan membiarkan Shen Yue tahu tentang hilangnya. Dia menjadi tenang, turun dan menjawab dengan tenang. Di tepi benua Xuanling, beberapa tempat hanya di pedalaman. Orang-orang berbakat macam apa yang bisa keluar, sepertinya kali ini kamu berlari tanpa hasil. Shen Yue juga berkata sambil tersenyum. Kata-kata Shen Yue baru saja jatuh, ketika dia melihat dendam 9 orang di belakang Hu Du tua tiba-tiba memancar, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya, tetapi yang terkuat hanyalah puncak Samsung Dodi, kekuatan seperti itu bahkan tidak ada, bakat kelas 3. Jika Anda tidak dapat menghasilkan seseorang dengan bakat luar biasa, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Karena semuanya sudah selesai, ayo pergi. Hu Du juga berbalik untuk melihat 9 orang di belakangnya, lalu berkata. Hu Du tua, penanggung jawab terlalu sibuk sekarang, jadi dia mungkin tidak bisa melihatmu. Shen Yue juga mengerutkan kening. Apakah kamu masih ingin menderita dari daging dan darah? Hu Du terlalu malas untuk memperhatikan Shen Yue ini, dan semangat juangnya yang menakutkan memancar. Mendengar penyebutan masa lalu, wajah Shen Yue juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan, tampaknya karena dia takut pada Hu Du ini. Mari kita lihat setelah berbicara, dia juga meninggalkan pintu, dan kemudian dia tidak lupa untuk mengutuk beberapa kata sebelum pergi. Aku tahu itu kamu, Hu. Pintu yang diblokir oleh Shen Yue tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian semua orang melihat seorang pria parubaya berjubah muncul dari udara tipis. Lagi pula, tidak ada yang akan melakukan ini kecuali kamu di depan pintuku. Setelah pria parubaya itu muncul, dia meletakkan satu tangan di bahu Hu Du, dan kemudian perlahan tersenyum pada Hu Du. Jelas, hubungan antara keduanya juga sangat bagus, dan kemudian dendam besar pada Hu Du perlahan ditarik dari tubuhnya. Dodi bintang 6 yang kuat, Xiao Yan juga berseru saat melihat ini. Lagi pula, di benua Dodi ini, untuk mengobrak-abrik ruang, selain menggunakan beberapa senjata ilahi yang sangat langka, hanya mungkin untuk mencapainya dengan kekuatan. Melihat pria parubaya yang bersemangat ini, tampaknya tidak ada fluktuasi lain di tubuhnya, jadi Xiao Yan benar-benar yakin bahwa orang di depannya ini adalah pembangkit tenaga listrik bintang 6 Dou Emperor yang asli. Kamu dan Shen Yue benar-benar melakukan ini setiap saat. Pria parubaya itu juga tertawa. Ini adalah kepala eksekutif kami di sini, Wu Jiang. Mo Chen juga buru-buru memperkenalkan kepada semua orang. Semua orang mendengar kata-kata itu dan menyapa mereka dengan hormat. Senang bisa kembali, apakah jalannya lancar? Wu Jiang juga bertanya. Masih seperti itu, hanya saja butuh waktu agak lama untuk datang dan pergi. Hu Du juga menjawab sambil tersenyum. Aku sudah memberitahumu untuk tidak pergi kemanapun. Tetapi kamu tidak mendengarkan. Wu Jiang juga menggelengkan kepalanya dan berkata. Bukankah Yu Yu ada di sana? Aku kebetulan mampir untuk melihatnya. Lagi pula, kita berpisah saat itu, tapi kita sudah lama tidak bersama. Hu Du juga memandang Yueru dan berkata. Yu Yu tampaknya memiliki anak perempuan lain, dan dia tidak terlalu muda. Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Wu Jiang juga melihat ke langit dan berkata. Nuo, benar kan? Hu Du menunjuk sedikit,
menunjuk ke tempat Yueru berada. Napas ini, Wu Jiang juga mengerutkan kening dan merasakan napas di tubuh Yueru. Generasi muda telah melihat Paman Wu, dan telah lama mendengar tentang dua teman ayahnya yang mengancam jiwa, Paman Hu dan Paman Wu. Yueru juga dengan bijak menghadapi Wu Jiangdao, ternyata kamu adalah Putri Yu Yu, tidak heran aku mengatakan aura di tubuhmu sedikit akrab. Kata Wu Jiang sambil tersenyum. Apakah ayahmu baik-baik saja? Saya mendengar bahwa dia diserang oleh monster sebelumnya, tetapi kekuatannya tidak bergerak maju, kata Wu Jiang. Saya pergi ke Kinceng di bawah kendalinya. Cederanya juga sembuh, dan kekuatannya saat ini juga berada di tahap akhir Dou di bintang 5. Hu Du tersenyum. Itu bagus. Kami bertiga berpisah hari itu, tetapi kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Ketika saya selesai bekerja di sini, saya akan menemukannya untuk meminumnya selama 3 hari 3 malam. Wu Jiang juga tersenyum pahit. Yueru juga menanggapi dengan senyuman. Semua orang memandang Yueru, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keluarga Yue yang tampaknya kecil ini ada hubungannya dengan keduanya. Jangan lihat aku, ini urusan ayahku, dan dia jarang memberitahuku. Tampaknya menyadari mata terkejut Xiaoyan, Yueru juga mencoba yang terbaik untuk menjelaskannya karena takut disalahpahami. Mendengar itu, Xiaoyan juga tercengang lalu menatap Hu Du dan Wu Jiang. Masuk dan bicarakan sesuatu. Setelah percakapan singkat di antara keduanya, Wu Jiang juga menemukan bahwa ekspresi Hu Du tidak terlalu bagus, dan jelas ada sesuatu yang penting, dan berkata, Mo Chen, bawa mereka untuk diuji. Kalau begitu laporkan hasilnya padaku. Kelompok orang ini tampaknya memiliki bibit yang bagus. Wu Jiang juga melirik 9 orang di depannya, dan kemudian berkata kepada Mo Chen. Semua orang tersapu oleh tatapan Wu Jiang yang tampaknya sederhana, tetapi tubuh mereka sedikit terkejut, seolah-olah mereka telah diperiksa sepenuhnya. Mo Chen juga berkata dengan hormat, ikuti aku, semuanya. Mo Chen juga berkata kepada Jiu Ren. Mendengar itu, 9 orang juga mengikuti Mo Chen pergi ke tempat pengujian. Adapun orang yang hilang, itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka khawatirkan. Apa yang dikatakan orang hilang itu, Hu Du juga langsung berkata to the point ketika dia melihat semua orang pergi dan hanya dirinya dan Wu Jiang yang tersisa di rumah. Orang yang hilang kali ini tampak agak aneh. Menurut orang-orang di bawah, jumlah orang yang bertugas menerima dan membimbing di markas kami semuanya penuh. Pada saat yang sama, mereka juga melihat mereka turun dari feri. Dan kami memiliki orang-orang di sini yang bertanggung jawab untuk berpatroli di seluruh proses. Dari kapal feri ke alun-alun Uji, sungguh aneh bahwa mereka menghilang begitu saja. Apakah seseorang bermain trik secara rahasia? Hu Du juga bertanya. Tidak. Saya telah menempatkan semua tersangka di benteng ini di bawah tahanan rumah, tetapi saya belum bertanya mengapa. Saya curiga ini kemungkinan besar adalah konspirasi. Wu Jiang juga mengubah senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, dia mengelola benteng ini berfungsi sebagai tujuan untuk menerima utusan, dan bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan menguji murid baru. Penghilangan 61 orang yang tiba-tiba ini, karena kepribadian Wu Jiang yang tenang, mau tidak mau terasa sangat sulit. Lagi pula, meskipun dia tidak takut pada keluarga di belakang murid-murid yang hilang, para pendatang baru ini telah menghilang dari situs yang dia kelola, bahkan dia tidak mudah untuk menjelaskan kepada sekte tersebut, apalagi keluarga di balik pendatang baru yang hilang ini. Ini membuat Wu Jiang cemas. Ketika Hu Du mendengar kata-kata itu, dia juga sangat khawatir. Lagi pula, semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Apalagi jika masalah ini tidak diselesaikan dan orang-orang di atas mengetahuinya, maka teman hidup dan matinya akan dalam masalah. Pada saat ini, Hu Du juga tahu mengapa dia ingin menekan masalah ini, jika tidak, setelah menjadi masalah besar, itu akan buruk bagi siapapun. Tetapi prioritas utama sekarang adalah bagaimana menyelesaikannya. Apakah kamu sudah mencari pangkalan ini dengan hati-hati feri ke alun-alun, termasuk tempat tinggal mereka yang hilang? Hu Du juga memutar matanya,
memikirkan solusi. Saya telah mencari mereka. Saya secara pribadi pergi untuk memeriksa tempat tinggal mereka dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, kata Wu Jiang juga.